Dari kecil, anak cowok ini hidupnya penuh kesedihan. Keluarganya berantakan dan ibunya sakit bahkan sampai meninggal. Tapi tiap dia mau nangis, dia selalu nahan air matanya. Karena kata orang, cowok nggak boleh nangis. Pas remaja, dia juga sedih nih karena pisah sama pacarnya. Dan karena udah kebiasaan nahan tangis, lagi-lagi kali ini dia pendam kesedihannya. Air matanya numpuk di kepala tapi nggak bisa dikeluarin. Dia udah denger lagu sedih juga tetap nggak bisa nangis. Dia sampai tertekan. Air matanya semakin menumpuk. Yang lagi sedih juga, dengerin deh playlist lagu-lagu sedih di Reso. Ada fitur real time lyricsnya. Kamu bisa nikmatin lagu dan lirik secara bersamaan. Denger lagu di Reso yuk. Dia sampai mikir nih, apa harus dia pecahin aja kepalanya pakai jarum? Tapi pas dia mau ngelakuin itu, kucingnya nih ngegigit tangannya. Setelah itu dia jadi bisa nangis dan lega, gak tertekan lagi. Jadi kalau sedih biarin keluar aja guys air matanya, jangan dipendam. Dari kecil, cewek dan cowok ini temenan deket. Sampai remaja, mereka masih sahabatan. Kemana-mana selalu bareng. Sebenarnya mereka saling suka, tapi nggak ada yang berani ngomong. Keduanya sama-sama takut kalau cintanya gagal, persahabatan mereka juga bakal hancur. Sampai suatu hari, pas mereka udah dewasa, si cowok ngajakin cewek ini buat ketemuan jam 5 sore. Katanya dia punya kejutan spesial. Cewek ini mikir, kayaknya cowok itu mau nyatain cinta deh. Dia semangat banget, udah siap-siap dari jam 2. Dandan yang cantik, pakai baju yang cantik. Tapi pas sampai di sana, dia tunggu cowok itu nggak datang-datang. Tiba-tiba ada yang nyentuh pundak cewek ini. Itu adiknya si cowok. Dia datang sambil nangis. Dia bawa kabar kalau si cowok ternyata meninggal pas perjalanan mau nemuin cewek ini. Si cewek masih nggak percaya. Awalnya dia mikir ini cuma prank. Sampai dia lihat sendiri tubuh cowok yang selama ini dia cintai udah terbaring kaku. Dia bener-bener nyesel karena belum sempat ngungkapin perasaannya. Bahkan setelah 12 tahun berlalu, dia masih belum bisa lupain cowok itu. Ikan ini ketangkep dan mau dimasak sama koki ini. Tapi si ikan berusaha kabur. Dia nggak mau dimasak. Kokinya sadar dan dia udah mau dicemplungin ke air. Tapi karena ini ikan fugu, dia bisa ngembangin badan kayak gini sampai ngegembung dan bisa melayang. Dia udah mau kabur, keburu dijepit pintu sama si koki. Si ikan mau balik ke laut. Lautnya udah di depan mata. Dan dia berhasil nih ngelepasin diri. Tapi guys, ternyata itu bukan laut. Itu cuma lukisan. Gara-gara nabrak, ikannya mental. Dia mental-mental ke seluruh ruangan sampai jadi kempes lagi. Si koki cuma bengong lihat ikan itu mental kemana-mana sampai kempes. Dan ujung-ujungnya si ikan malah nyemplung sendiri ke panci. Langsung ditutup deh. Ayah dan anak ini tiap hari nganterin karpet ke rumah orang kaya. Si anaknya ini ngiler melihat anak orang kaya itu makan es krim. Ayahnya selalu ngajarin dia untuk tetap bahagia walaupun hidup sederhana. Harus berbuat baik juga sama orang lain nih. Walau capek, tapi tetap peduli dan ngasih bangku ke yang lebih membutuhkan. Harus jujur juga, ngeliat dompet jatuh harus dibalikin ke yang punya. Yang namanya rejeki pasti bakal datang dari mana aja. Ayahnya juga tahu tadi anaknya pengen es krim, dibeliin. Tapi karena udah tua dan kelelahan, ayahnya ini jatuh sakit. Anaknya ngerawat ayahnya, dan dia juga yang pergi cari uang. Dia kerja keras dari siang sampai malam, dan beruntungnya dia dapet rezeki. Dia pakai nih untuk beli obat, beli makanan untuk ayahnya. Anak ini kecapean banget, tapi walaupun dia harus kerja keras, dia tetap bersyukur. Semua karena ada ayahnya. Bahkan dia beliin es krim juga nih untuk ayahnya. Walau sederhana, tapi karena dijalin bareng-bareng, hidup mereka terasa bahagia. Cewek ini takut banget sama anjing. Tapi kata yang punya, anjingnya nggak gigit kok. Cuma emang suka gonggong karena ngelindungin pemiliknya. Sampai suatu hari cewek itu ngeliat kalau pemilik anjing itu tiba-tiba meninggal. Dia ngeliat anjingnya ini bener-bener sedih. Anjingnya jadi pendiam, masih nunggu pemiliknya pulang. Padahal udah meninggal. Cewek ini yang awalnya takut, jadi suka bawain makanan. Walau nggak dimakan karena masih sedih. Sampai anjingnya udah lemes banget. Cewek ini lama-lama berani nih megang anjingnya. Bahkan dia bawa pulang, dimandiin, dipasangin kalung. Tiap hari anjingnya selalu nunggu di tempat yang sama, nunggu cewek ini pulang sekolah. Kemana-mana mereka selalu bareng-bareng. Tapi suatu hari pas cewek ini pulang, dia bingung anjingnya nggak ada. Ternyata ketabrak sampai bener-bener sekarat. Dia lari cari dokter tapi nggak ada yang buka. Dan anjing itu jadi nggak ketolong. Sejak itu dia punya cita-cita mau nyelamatin hewan yang sakit dan terluka. Dan berhasil nih, dia sekarang udah jadi dokter hewan. Cowok ini naksir nih sama seorang cewek di kereta. Mereka punya botol minum yang sama, tapi cuma beda warna aja. Si cowok iseng nih, biar sweet dia beli botol yang warnanya sama kayak yang dipakai cewek itu. Tapi cewek itu malah pakai botol yang lain yang warna silver. Cowok ini ngikutin lagi, dia udah pede nih pakai yang silver.
Cewek itu malah pakai yang oranye. Tiap hari nggak pernah sama nih warnanya. Sampai akhirnya cowok ini nyerah. Dia biasanya kan duduk di sebelah cewek itu, tapi kali ini dia udah nyerah, dia pindah. Malah si cewek yang nyamperin dan dia ngeluarin botol yang warnanya sama. Bahkan ternyata cewek itu bawa warna-warna lainnya yang udah dia siapin biar bisa samaan sama si cowok. Gemes ya. By the way, kalian sadar gak sih, dari tadi aku pakai jam yang cantik banget dari Bakul Dewe. Mereka jual jam tangan Dania Wellington yang 100% original. Harga di counter bisa 2 jutaan, tapi di Bakul Dewe lagi ada promo jadi cuma 300 ribuan aja. Cantik banget nih buat dipakai sendiri atau buat kado untuk orang yang kalian sayang. Langsung cek IG dan Shopee-nya guys, mumpung promonya masih ada. Tiap hari ibu ini selalu bikin roti. Dia juga selalu nyiapin satu roti yang ditaruh di jendela untuk orang bungkuk ini. Tapi dia malah suka teriak-teriak di depan rumah, kayak orang yang gak tahu terima kasih. Ibu ini masih tetap nyediain roti itu, dan si bungkuk juga selalu teriak-teriak. Sampai suatu hari ibu ini kesel. Dia sampai ngeracunin roti yang mau dikasih ke si bungkuk. Tapi pas mau ditaruh di jendela, dia mikir lagi nih, dosa kalau ngeracunin orang lain. Akhirnya roti beracun itu dia buang, dia bikin baru, dan seperti biasa ditaruh di jendela. Terus dibawa sama si bungkuk. Ibu ini juga tiap hari ngedoain anaknya yang udah lama gak pulang, gak tahu kemana. Dan tiba-tiba sore itu ada yang ngetuk pintu. Itu anaknya. Ternyata dia kehabisan uang sampai jatuh sakit di pinggir jalan karena gak bisa beli makanan. Dia mau pulang juga gak ada tenaga. Tapi tiba-tiba ada yang ngasih dia roti. Itu si bungkuk. Setelah makan baru deh dia punya tenaga dan bisa pulang. Apa jadinya coba kalau si ibu jadi ngeracunin roti yang tadi, tapi malah anaknya sendiri yang makan. Makanya selalu berbuat baik ya guys. Jangan jahat sama siapapun. Guys, kan sempet lihat ini gak sih? Jadi aku nonton di YouTube ada teaser dokumenter tentang masa penjajahan. Nah, aku baru tahu nih, ternyata pas pembangunan Jalan Raya Pos, para pekerjanya tuh seharusnya dapat upah. Tapi nyatanya mereka nggak dibayar. Uangnya malah dikorupsi sama pejabat daerahnya. Sedih banget ya, ternyata korupsi dan pengkhianatan bangsa udah ada dari dulu. Di dokumenter ini nih ada banyak banget informasi seputar sejarah Indonesia yang belum banyak terungkap. Salah satunya misteri tentang patung Cadas Pangeran yang sampai sekarang masih jadi tanda tanya. Terus tentang kesalahan penulisan tanggal di Tugu 0 km di Serang, Banten. Dan masih banyak lagi deh fakta-fakta menarik lainnya. Narasumbernya juga terpercaya ya. Dokumenter ini cocok banget nih untuk kalian yang penasaran sama sejarah Indonesia yang belum terungkap. Pokoknya bener-bener bagus deh, wajib nonton. Langsung cek detailnya di YouTube channel Kisah Tanah Jawa. Atau untuk lengkapnya, kalian bisa nonton di tiket.com ya. Guys, kan udah berhasil dapetin BTS meal belum sih? Pengen banget deh dapetin juga, tapi nggak kebagian terus. Tuh, lihat ganteng-ganteng banget kan? Nah, sebelum cobain, aku mau cari tahu dulu nih, berdasarkan warna kesukaan, siapa member BTS yang temani kamu makan BTS meal? Langsung mulai aja nih kuisnya, apa warna favoritmu? Aku pilih putih deh. Selamat ya, kamu bakal ditemani Jin. Kok ini kuisnya bisa tahu ya? Bias aku emang Jin BTS. Yang ARMY wajib cobain juga nih kuis ini. Kalian bisa ikutan kuisnya di IDNF. Udah gitu kan bisa menangin hadiah yang totalnya puluhan juta rupiah cuma dengan main kuis kayak gini. Wah, kali ini aku menangin view premium 3 bulan. Besok ikutan lagi ah, kira-kira dapat apa ya? Langsung download guys IDNF. Link downloadnya aku taruh di kolom komen ya. Cowok ini tiba-tiba diundang ke permainan yang aneh. Dan ternyata pacarnya juga diundang ke permainan itu. Jadi beberapa orang dikumpulin di satu gedung. Selama ada di situ, aturannya mereka harus berkata bohong. Yang jujur bakal mati keracunan. Dan pemenangnya bakal dapat uang yang banyak banget. Para pesertanya ngumpul nih. Dan cowok kacamata ini bilang kalau dia yang ngadain game ini. Dari pas perkenalan aja udah ada yang langsung meninggal karena keceplosan nyebutin nama aslinya. Padahal harusnya kan bohong. Si cowok nyingkirin peserta yang lainnya nih supaya dia dan pacarnya yang dapat hadiah. Tapi udah gitu, ceweknya malah bilang kalau dia nggak cinta sama cowok ini. Dia mau menang sendiri. Cowoknya kesel banget digituin. Dia emosi dan akhirnya nyingkirin pacarnya. Sampai di sisa nyawanya, cewek itu bilang kalau dia kan tadi bohong. Cowok itu lupa sama aturan gamenya. Dan karena nyesel, dia juga mengakhiri nyawanya. Tiba-tiba, cowok yang tadi ngaku sebagai penyelenggara game ini muncul. Dia sebenarnya peserta juga. Jadi dia sengaja nunggu peserta lainnya saling nyingkirin satu sama lain. Dan akhirnya dia jadi pemenang di game ini.